Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak dapat belajar kembali bersama Bu Titin. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Dan Bu Titin harapkan semoga anak-anak dapat membantu kedua orang tua di rumah. Salah satunya apa? Salah satunya merapikan tempat tidur sendiri. Semoga ketika anak-anak mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, anak-anak mendapatkan pahalanya di surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar terkait tentang jenis-jenis surat undangan. Tujuannya adalah siswa dapat menganalisis jenis-jenis surat undangan. Yang kedua, siswa dapat membuat surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang artinya, menyambung silaturahmi adalah salah satu amalan yang sangat mulia dan menjadi kewajiban yang diajarkan oleh agama kita. Kita bisa merencanakannya untuk mengunjungi kakek, nenek, paman, bibi, saudara lainnya atau teman-teman yang sudah cukup lama tidak berjumpa. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat dalam undangan harus efektif, singkat, padat, dan jelas agar penerima surat dapat mengerti isinya. Ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan atas dibuat oleh sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Tujuannya adalah untuk kepentingan kedinasan atau bersifat struktural. Contohnya, surat dinas, surat undangan rapat komite sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Tujuannya untuk kepentingan perorangan atau golongan. Contohnya, undangan pengajian, undangan rapat disis kamling, dan lain-lain. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan. Contohnya, undangan pernikahan, undangan syukuran kelahiran anak, dan undangan memasuki rumah baru, dan lain-lain. Bagian-bagian surat undangan resmi. Yang pertama, memiliki kepala ataupun kop surat yang menunjukkan lembaga yang mengirim surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat yang menunjukkan tempat dan waktu pembuatan surat. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan perihal surat. Yang keempat, nama dan alamat tujuan. Yang kelima, pembukaan surat. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, penutup surat. Dan yang kedelapan, pembuat surat. Berisi jabatan, nama, dan tanda tangan pembuatan surat, ataupun stempel cap lembaga bila perlu. Bagian-bagian surat undangan tidak resmi. Yang pertama, memiliki tujuan surat. Yang kedua, pembukaan surat. Yang ketiga, isi surat. Yang keempat, penutup surat. Dan yang kelima, pembuat surat. Alhamdulillah, selesailah materi yang Bu Titin sampaikan. Sekarang anak-anak silahkan siapkan LKS pada tanggal 15 Februari 2021. Nah, di sini
Di LKS anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis surat undangan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis surat undangan. Nah, anak-anak bisa melihat surat undangan yang merupakan surat yang berisi pemberitahuan ya, dan permintaan kesediaan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara kegiatan. Surat undangan dibagi menjadi dua jenis, ada surat undangan resmi dan tidak resmi. Nah, anak-anak silahkan perhatikan contoh surat undangan yang resmi. Bu Titin buat contoh surat undangan terkait tentang undangan. Ini dia undangan untuk wali siswa kelas 5. Seperti ini contoh undangan yang resmi. Dan di sini anak-anak silahkan tuliskan 11 unsur dalam surat resmi. Anak-anak tuliskan bagian-bagian dari surat resmi tersebut. Sebanyak 11 item ya anak-anak ya, 11 unsur. Lalu yang kedua, surat undangan tidak resmi, anak-anak membuat. Nah, di sini contohnya, contoh surat undangan tidak resmi. Nah, lalu di bagian yang terakhir, anak-anak silahkan buat surat undangan hitanan ataupun sunat. Yang kedua, surat undangan menempati rumah baru. Yang ketiga, surat undangan pengajian. Anak-anak pilih ya salah satu yang anak-anak buat. Lalu anak-anak buat surat undangannya di kotak yang Bu Titin sediakan. Nah, setelah itu anak-anak boleh menghiasnya ataupun mewarnainya supaya undangannya terlihat menarik ataupun bagus. Ya, demikianlah LKS yang telah Bu Titin sampaikan. Silakan anak-anak kerjakan ya dengan teliti. Insya Allah anak-anak bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita sampai di sini. Bu Titin harapkan semoga anak-anak dapat memahami video pembelajaran yang telah Bu Titin sampaikan. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.